Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Miranda Elgani dengan NPM 0738211042. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai proses ekstraksi logam nikel meliputi genesa, metode penambangan, dan proses pengolahannya. Nikel terbentuk dalam dua tipe endapan utama. Yang pertama adalah endapan laterit, yaitu endapan yang terbentuk akibat pelapukan intensif batuan ultrabasa di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Yang kedua adalah endapan sulfida yang berasosiasi dengan batuan beku mafik atau ultramafik, hasil aktivitas magmatik. Jadi secara umum, proses pembentukan nikel sangat dipengaruhi oleh jenis batuan asal dan kondisi iklim. Ciri dan lokasi endapan di Indonesia sendiri, endapan nikel laterit banyak ditemukan di Sulawesi dan Halmahera karena wilayah tersebut didominasi batuan ultrabasa dan beriklim tropis. Sementara endapan sulfida lebih banyak dijumpai di negara seperti Kanada dan Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan geologi sangat menentukan keberadaan endapan nikel. Untuk penambangannya, nikel umumnya ditambang menggunakan metode tambang terbuka atau open pit. Hal ini karena endapan laterit relatif dangkal sehingga lebih efisien digali dari permukaan. Tahapannya dimulai dari pembukaan lahan, kemudian pengupasan overburden, lalu penggalian dan pemuatan biji nikel, hingga pengangkutan ke pabrik pengolahan atau smelter. Pengolahan nikel dibedakan berdasarkan kadar bijinya. Jika kadar nikel tinggi, maka diproses menggunakan metode RKF untuk menghasilkan ferronikel yang banyak dipakai pada industri baja tahan karat. Sedangkan biji berkadar rendah diproses dengan metode HPL yang menghasilkan produk berbasis nikel untuk baterai, terutama baterai kendaraan listrik. Proses RKF, biji nikel terlebih dahulu dikeringkan dan dikalsinasi dalam rotary kiln untuk mengurangi kadar air. Selanjutnya, biji nikel dilebur dalam electric furnace sehingga nikel dapat dipisahkan dari unsur pengotor lainnya. Produk akhir proses ini adalah ferronikel yang siap digunakan dalam pembuatan stainless steel. Pada proses HPL, biji nikel direaksikan dengan asam sulfat pada tekanan dan suhu tinggi, sehingga nikel larut ke dalam larutan. Larutan tersebut kemudian dimurnikan, lalu dilakukan presipitasi untuk menghasilkan produk seperti MHP, yang selanjutnya dapat diolah menjadi nikel sulfat. Produk akhir ini banyak digunakan sebagai bahan baku baterai mobil listrik sehingga metode HPL sangat berperan dalam industri energi baru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nikel terbentuk dari endapan laterit dan sulfida. Penambangannya umumnya dilakukan dengan proses penambangan terbuka. Untuk pengolahan biji berkadar tinggi diolah dengan RKF, sedangkan biji kadar rendah diproses melalui HPL untuk menghasilkan bahan baku baterai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.